Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran kita. Kali ini masih dalam bab statistika dan kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Adapun ukuran penyebaran data yang akan kita bahas, yang pertama rentang dan jangkauan data, langkah dan pagar, simpangan rata-rata, ragam atau variansi, simpangan baku dan standar deviasi, angka baku dan koefisien variansi. Nah, yang akan kita bahas adalah 3 dulu. Nanti pada video pembelajaran selanjutnya ragam sampai koefisien variansi. Oke, yang pertama kita lihat rentang atau jangkauan data. Rentang atau jangkauan data adalah selisih antara data terbesar dikurang dengan data terkecil. Kemudian langkah dan pagar. Langkah adalah 3/2 dari selisih antara kuartil 3 dan kuartil 1. Kemudian langkah ini ditentukan untuk menentukan pagar dalam. Pagar dalam adalah kuartil 1 dikurang langkah, dan pagar luar sama dengan kuartil 3 ditambah langkah. Nah, data atau datum yang berada di bawah pagar dalam atau yang lebih dari pagar luar, maka itulah yang disebut dengan data pencilan. Nah, ini untuk soal kita akan selesaikan. Oke, yang pertama kita disuruh menentukan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Langkah pertama, kita urutkan dahulu data ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jumlah datanya ada 30. Kuartil 1 yaitu dengan cara mengganti I-nya dan N-nya 30 ditambah 1. Berarti kalau kita selesaikan jadinya data ke 7,75. Artinya data ini terletak antara data ke-7 dan ke-8. Data ke-7 ditambah 0,75 dari selisih antara data ke-8 dan ke-7. Nah, kebetulan data ke-8 dan ke-7 sama, berarti selisihnya 0, maka Q1 adalah tepat di 51 karena ini 0 ya. Kemudian kuartil 2 ini juga kita ganti dengan 2 dalam kurung 30 tambah 1. Banyak datanya kan 30 dibagi 4, maka ketemunya 15,5. Nah, karena datumnya terletak pada data ke 15,5, berarti data ke 15 ditambah 0,5 dikali selisih antara datum ke 16 dan 15. Datum ke 16 65 dikurang 64 1, berarti 1 kali 0,5 berarti tetap 0,5, maka kuartil keduanya adalah 64,5. Oke, selanjutnya kuartil ketiga yaitu 3 dikali banyak data 30 ditambah 1 dibagi 4, maka ketemunya 23,25. 23,5 artinya terletak antara data 23 sampai dan data ke-24. Berarti data ke-23 ditambah 0,25 selisih antara data ke-24 dan data ke-23. Data ke-24 adalah 80, yang ke-23 adalah 78. Maka 78 tambah 0,25 dari 2, selisihnya 2 dikali 0,25 adalah setengah, berarti 78,5. Kemudian langkahnya adalah 3/2 dari selisih antara kuartil 3 dan kuartil 1. Selisihnya 27,5 dikali 3 dibagi 2, maka ketemunya 41,25. Oke, setelah menentukan langkah, kita lanjut kepada pagar dalam. Pagar dalam sama dengan Q1 dikurang langkah, atau 51 dikurang 41,25 langkah, sama dengan 9,75.
Kemudian pagar luar adalah Q3 ditambah langkah atau 78,5 ditambah 41,25, yaitu 119,75. Kalau kita perhatikan bahwa data ini tidak ada yang kecil dari 9,75 atau yang besar dari 119,75. Nah, berarti data tersebut tidak memiliki pencilan. Kemudian selanjutnya yaitu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau divisi rata-rata, rumusnya yaitu SR sama dengan 1/n dikali jumlah dari mutlak selisih antara datum dengan rata-ratanya. Kemudian yang data berkelompok mirip tapi dikali dengan frekuensinya. Oke, untuk lebih paham, lebih jelas kita contohnya. Tentukan simpangan rata-rata dari data 6, 4, dan seterusnya sampai 7. Yang pertama kita tentukan dulu rata-ratanya. X bar sama dengan jumlah dari seluruh datum. Kita jumlahkan yaitu 56 dibagi banyak data. Datumnya ada 7, banyak datanya ada 7. 56 bagi 7 8. Karena SR sama dengan 1/n jumlah dari nilai mutlak selisih antara datum dan rata-rata, ya kita tentukan dulu 6 dikurang 8, kemudian 4 dikurang 8, 8 dikurang 8, 10 dikurang 8, 11 dikurang 8, sampai 7 dikurang 8. Nah, nilai mutlaknya 6 dikurang 8 min 2, karena nilai mutlak tetap jadi positif semuanya. 4 dikurang 8 min 4, mutlaknya 4. Maka kalau dijumlahkan yaitu 14 dibagi 7, yaitu 2. Nah, selanjutnya hitunglah simpangan rata-rata dari tabel berikut. Ini kita selesaikan dengan tabelnya. Kita tulis kembali. Jumlah frekuensinya adalah 20, 4 tambah 8 tambah 6 tambah 2. Lalu kita kalikan XI ini dengan frekuensinya 4 kali 4 16, 5 kali 8 40, 6 kali 6 36. Maka hasil perkalian ini kita jumlahkan jadinya 106. Jadi rata-ratanya adalah jumlah FI kali XI yaitu 106 dibagi jumlah frekuensi yaitu 55,3. Kemudian setelah rata-ratanya kita temukan, maka masing-masing XI ini kita cari selisihnya. 4 kurang 5,3 yaitu min 1,3, karena nilai mutlak jadi positif 1,3. Kemudian 5 dikurang 5,3 yaitu 0,3, min 0,3 ya, tapi karena mutlak jadi tetap positif. 5,3, 6 dikurang 5,3 0,7, 7 dikurang 5,3 yaitu 1,7. Setelah ketemu hasil ini, kita kalikan dengan frekuensinya, berarti 4 dikali 1,3 5,2, kemudian 8 dikali 0,3 2,4, 6 kali 0,7, dan seterusnya sampai. Nah, kita jumlahkan, jadi hasilnya adalah 15,2. Nah, dari sini bisa kita tentukan SR-nya yaitu 1/n jumlah dari perkalian antara frekuensi dengan selisih dari datum dengan rata-ratanya tadi, yaitu 15,2 dibagi 20 banyak data atau frekuensinya. Jadi SR-nya adalah 0,776.
Nah, silakan Anda selesaikan latihan berikut dan dikumpulkan di via WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.